Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai kecurangan terkait liabilitas. Nama kelompok 1. Erni Susanti dengan NIM 225, 2. Aninda Syahriani NIM 213, 3. Fendi Mulyo Galih dengan NIM 228, 4. Aurelia Paulandari dengan NIM 164, 5. Lilik Fauziah dengan NIM 190, 6. Titis Nia dengan NIM 187, 7. Dwi Arsitasari dengan NIM 229, 8. Intan Setianingrum dengan NIM 203. Kecurangan liabilitas yang kurang saji sulit dideteksi oleh auditor. Auditor laporan keuangan menggunakan prosedur audit yang dapat diprediksi, yang diwajibkan dalam standar audit berlaku umum. Hal ini memungkinkan pelaku kecurangan dapat menemukan cara untuk menyembunyikan skema dari auditor yang bekerja sesuai standar audit berlaku umum. Beberapa metode yang digunakan pelaku untuk menyembunyikan kecurangan laporan keuangan dari auditor. 1. Kolusi dengan pihak dalam dan pihak luar. 2. Pemalsuan. 3. Penelusuran audit yang kompleks. 4. Kebohongan oleh manajemen dan personil penting lainnya. 5. Kecurangan yang menyerupai bentuk seperti transaksi umum dalam perusahaan. 6. Sikap diam dari orang-orang yang mengetahui adanya kecurangan. 7. Adanya dokumentasi yang menyesatkan. 8. Dokumen-dokumen fiktif yang dibuat oleh manajemen untuk mendukung adanya kecurangan. Selanjutnya yakni cara memanipulasi liabilitas. Salah satu cara untuk memanipulasi liabilitas adalah menggunakan restrukturisasi dan cadangan-cadangan liabilitas lainnya secara tidak sesuai. Perusahaan-perusahaan biasanya membentuk cadangan dalam jumlah berlebih pada satu periode akuntansi dan kemudian menurunkan cadangan yang berlebih tersebut pada periode akuntansi berikutnya. Tujuannya yaitu untuk menaikkan laba dan untuk membuat kesan bahwa perusahaan sedang bergerak untuk memenuhi atau bahkan melewati ekspektasi laba. Identifikasi eksposur kecurangan liabilitas yang kurang saji. 1. Utang dagang yang kurang saji. 2. Nilai liabilitas yang harus dibayar kurang saji. 3. Mengaku pendapatan diterima di muka atau liabilitas sebagai pendapatan. 4. Pencatatan kewajiban di masa yang akan datang secara tidak lengkap. 5. Tidak mencatat atau mencatat berbagai jenis utang secara tidak lengkap. Transaksi-transaksi terkait liabilitas. Di sini ada 3 kolom. Yang pertama ada transaksi, akun-akun yang menyertai, dan skema kecurangan. Transaksi yang pertama ada pembelian persediaan, akun-akun yang menyertai ada persediaan dan utang dagang. Skema kecurangannya ada 5. 1. Mencatat utang dagang pada periode berikutnya. 2. Tidak mencatat pembelian. 3. Nilai retur pembelian dan potongan pembelian yang lebih saji. 4. Mencatat pembayaran yang telah dilakukan pada periode-periode akhir sebagai pembayaran yang dilakukan pada periode awal. 5. Kecurangan pencatatan pembayaran. Transaksi yang kedua ada pengakuan atas gaji dan upah dan liabilitas yang masih harus dibayar lainnya. Akun-akun yang menyertai ada biaya pajak, penghasilan, biaya gaji, macam-macam biaya, utang gaji, utang pajak penghasilan, dan berbagai liabilitas yang masih harus dibayar. Skema kecurangannya ada 2. 1. Tidak mencatat liabilitas yang masih harus dibayar. 2. Mencatat liabilitas yang masih harus dibayar pada periode berikutnya. Transaksi yang ketiga ada penjualan produk. Akun-akun yang menyertai ada piutang dagang, pendapatan penjualan, dan pendapatan diterima di muka. Skema kecurangannya yaitu mencatat pendapatan diterima di muka sebagai pendapatan saat ini. Transaksi yang keempat, penjualan jasa, pembayaran kembali deposit, atau pembelian kembali suatu pada masa yang akan datang. Akun-akun yang menyertai
ada biaya garansi atau jasa, dan liabilitas jasa atau garansi. Skema kecurangan ada 3. 1. Tidak mencatat liabilitas jasa, mencatat liabilitas secara tidak lengkap. 2. Mencatat deposit sebagai pendapatan. 3. Tidak mencatat kesepakatan dan komitmen pembelian kembali. Transaksi yang kelima ada peminjaman uang. Akun-akun yang menyertai ada kas, utang wesel, utang hipotek, dan lainnya. Skema kecurangan 1. Peminjaman dari pihak-pihak terkait bukan pada transaksi yang wajar. 2. Tidak mencatat liabilitas. 3. Meminjam dengan jaminan kepemilikan atas aset. 4. Menghapus liabilitas. 5. Mengklaim liabilitas sebagai utang pribadi dan bukan utang entitas. Transaksi yang keenam ada pengakuan liabilitas bersyarat. Akun-akun yang menyertai ada kerugian atas konjansi dan kerugian atas utang. Skema kecurangannya 1. Tidak mencatat kemungkinan adanya liabilitas bersyarat. 2. Mencatat liabilitas bersyarat pada jumlah yang terlalu rendah. Mendeteksi indikator kecurangan liabilitas yang kurang saji. Di sini terdapat 2 indikator. Yang pertama indikator analitis dan yang kedua ada indikator akuntansi atau dokumentasi. Macam-macam indikator analitis ada 4. Yang pertama ada indikator analitis terkait adanya nilai utang dagang yang kurang saji berhubungan dengan saldo-saldo yang dilaporkan dan dinilai terlalu rendah. Yang kedua, indikator analitis dari pengakuan pendapatan diterima di muka sebelum waktunya dan melibatkan adanya liabilitas di awal yang terlihat terlalu rendah dan akun pendapatan yang terlalu tinggi. Yang ketiga, indikator analitis untuk jasa garansi atau komitmen masa datang lainnya. Yang keempat, indikator analitis untuk utang wesel dan hipotek yang tidak tercatat. Dan untuk indikator akuntansi atau dokumentasi, di sini ada 6 macam. Yang pertama, 1. Hanya tersedia salinan catatan-catatan yang terkait pembelian di mana dokumen yang asli seharusnya tersedia. Yang kedua, ketidaksesuaian yang tidak biasa di antara catatan-catatan entitas dan jawaban-jawaban konfirmasi. Yang ketiga, transaksi yang tidak dicatat secara lengkap. Yang keempat, dokumen-dokumen yang hilang. Yang kelima, barang-barang yang tidak bisa dijelaskan dalam proses rekonsiliasi. Yang keenam, penolakan akses terhadap catatan fasilitas atau pegawai, pelanggan, dan pemasok tertentu. Jenis-jenis analisis laporan keuangan. Di sini ada 3 macam. Yang pertama, ada analisis saldo-saldo keuangan dan hubungan dalam laporan keuangan. Yang kedua, ada mencari perubahan-perubahan yang tidak biasa dalam saldo-saldo liabilitas dari periode ke periode. Yang ketiga, ada mencari perubahan-perubahan yang tidak biasa dalam hubungannya dengan liabilitas dari periode ke periode. Di sini saya akan menjelaskan berbagai jenis analisis laporan, yaitu mencari perubahan yang tidak biasa dalam saldo liabilitas dari periode ke periode dengan cara yang pertama berfokus pada perubahan angka-angka laporan keuangan yang aktual, yang kedua mempelajari laporan arus kas, yang ketiga menggunakan analisis horizontal. Kemudian mencari perubahan-perubahan yang tidak biasa dalam hubungannya dengan liabilitas dari periode ke periode dengan cara 1. Menghitung rasio-rasio yang relevan dan memeriksa perubahan dalam rasio-rasio tersebut dari periode ke periode. Yang kedua, menggunakan analisis vertikal. Pencairan proaktif indikator terkait pelaporannya liabilitas yang tidak lengkap. Di sini ada 5 macam. Yang pertama ada berorientasi pada perubahan-perubahan saldo tercatat dari periode ke periode. Yang kedua, fokus pada perubahan hubungan dari periode ke periode. Yang ketiga, membandingkan informasi laporan keuangan dengan perusahaan lain. Yang keempat, membandingkan jumlah yang ada dalam laporan keuangan dengan aset yang seharusnya dapat mempresentasikan
atau dengan faktor-faktor di luar laporan keuangan. Yang kelima, mencari indikator dan indikator dokumentasi secara aktif. Rasio-rasio yang digunakan dalam mendeteksi adanya kecurangan. Jenis-jenis kecurangan liabilitas. Ada 6 macam. Yang pertama, pencatatan utang dagang secara tidak lengkap. Rasio yang digunakan ada asites rasio, kedua current rasio, yang ketiga utang dagang atau pembelian, yang keempat utang dagang atau harga pokok penjualan, yang kelima utang dagang atau total liabilitas, yang keenam utang dagang atau persediaan. Yang kedua, pencatatan liabilitas yang masih harus dibayar secara tidak lengkap termasuk gaji, pajak, penghasilan, bunga, dan sewa. Rasio yang digunakan ada 2, beragam akun masih harus dibayar atau jumlah hari penambahan dibanding dengan rasio yang sama pada tahun sebelumnya. Yang kedua, berbagai akun yang masih harus dibayar atau biaya-biaya terkait. Yang ketiga, pencatatan pendapatan diterima di muka atau liabilitas secara tidak lengkap. Rasio yang digunakan ada pendapatan diterima di muka atau pendapatan. Jenis kecurangan rasio selanjutnya ada pencatatan liabilitas jasa dan liabilitas lainnya secara tidak lengkap untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Rasio yang digunakan ada biaya garansi atau penjualan. Jenis kecurangan liabilitas yang kelima ada pencatatan beragam liabilitas secara tidak lengkap. Rasio yang digunakan ada 6. Pertama, biaya bunga. Yang kedua, utang jangka panjang. Yang ketiga, beragam jenis utang. Yang keempat, total liabilitas. Yang kelima, biaya pensiun. Yang keenam, biaya sewa gedung usaha. Jenis kecurangan liabilitas lainnya yang terakhir ada tidak adanya pencatatan liabilitas bersyarat. Rasio yang digunakan yaitu pada umumnya rasio tidak membantu dalam mendeteksi liabilitas bersyarat yang tidak dicatat. Titik umumnya hanya mencari indikator dokumentasi untuk menemukan liabilitas bersyarat yang tidak tercatat atau yang tidak diungkapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.